wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa yang bertakwa, bangsa yang beriman, bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kiai Haji Kriswanto Santoso yang saya muliakan, Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Pondok Pesantren Minhaj Rosyidin, Kiai Haji Edi Suparto yang saya hormati dan saya banggakan, Dewan Pakar LDII Dr. Katno Hadi, Dewan Penasihat Pusat Kiai Haji Lukman Hakim, Kiai Haji Sultan Aulia yang saya hormati dan saya banggakan, Kiai Haji Ahmad Fawaz yang saya hormati dan saya banggakan, para ulama kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang di hadapan Rakernas LDII tahun 2023 ini. Saya merasa ada suasana kebatinan yang khas di tengah LDII. Saya melihat wajah sahabat-sahabat lama. Saya melihat dan saya merasakan getaran semangat saudara-saudara sekalian. Sebenarnya saya merasa tidak perlu lagi kasih visi dan misi, saudara-saudara sekalian. Karena saudara sudah tahu perjuangan saya dari sejak dulu bagaimana. Perjuangan saya sebenarnya sudah saudara rasakan di hatimu semuanya, saudara-saudara. Karena kita semua sama anak, sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita ingin bangsa Indonesia hidup terhormat, bermartabat. Kita mengerti, kita paham, kita sudah tahu betapa yang Maha Kuasa memberi karunia yang begitu berlimpah-limpah kepada bangsa Indonesia. Tetapi kita juga melihat bahwa kekayaan itu banyak yang tidak dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. LDII ini tadi disebut oleh Pak Jokowi, memang LDII ini ciri khasnya ada. LDII ini pinter-pinter orangnya. Aku lihat expo tadi saya terkagum-kagum. Jadi memang sebetulnya LDII tidak usah banyak dikasih ceramah. Udah pinter-pinter. Karena itu alhamdulillah barokah. Alhamdulillah baik ya. Seger sekali pagi hari ini. Kita pertama kali ketemu semalam ya Ibu ya. Semalam kita briefing untuk nentuin gimana naro ininya, displaynya segala macam ya, dengan kehektikan. Akhirnya alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi dan bisa bertemu teman-teman semua. Nah hari ini mau apa aja nih? Kita bisa lihat ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari depan ini.
ada boleh dijelasin Ibu Erni? Boleh ya. Izin berdiri ya. Silakan boleh. Karena dengan berdiri biasanya jauh lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Semangat ya. Ya. Hari ini Ibu perkenalkan dulu. institusi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia melihat bahwa Indonesia ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di bumi ini. Semua indikator mengatakan menjelang 2045 kita bisa menjadi ekonomi kelima, bahkan mungkin keempat terbesar di dunia ini. Bisa. Bisa. Kalau bisa, belum tentu akan. Karena ada syaratnya. Ya, syaratnya tentunya kita rasakan semua, dan saya kira LDII sudah tepat. Kuncinya sumber daya manusia. Manusianya harus bisa. Manusianya harus siap. Tapi dalam peradaban manusia kita paham, kita mengerti bahwa unsur pimpinan sangat berpengaruh. Dalam setiap kelompok, dalam setiap kumpulan manusia, pasti ada yang punya bakat, punya hasrat memimpin, dan ada yang tidak mau memimpin. Tidak ada masalah, karena manusia ya itu. Dan yang mayoritas menghendaki ada yang memimpin. Dari kelompok 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Dari RT, RW, dan seterusnya. Di desa, dan seterusnya. Ada unsur pimpinan, ada unsur yang tidak, yang pengikut. Unsur pimpinan di mana-mana, di setiap lapisan, disebut unsur elit, unsur yang di atas memimpin. Jadi dari semua kajian yang ada, yang menilai bangsa Indonesia sekarang, mereka mengatakan Indonesia punya potensi akan menjadi keempat, kelima, keenam ekonomi terbesar di dunia. Hitungannya adalah, ya, terima kasih, ini memang LDI semangat bukan main. Dan LDI ini saya lihat dan saya mengerti dan saya sadar, ini LDI ini disiplin. LDI ini kayak tentara. Aku ini gini-gini mantan jenderal loh. Ketua Umum IPSI. Enggak diganti-ganti, aku minta diganti. Kalau aku enggak diganti, sekjennya enggak boleh diganti juga. Enggak, saya merasakan ini LDI ini kayak tentara. Disiplin, semangat. Sedikit-sedikit tepuk tangan. Tepuk tangannya keras lagi. Begini saudara-saudara, Anda tahu kita harus koreksi diri ya.
kita harus koreksi diri bangsa kita. Kita bangga dengan bangsa kita, tapi kita harus koreksi diri. Ya kan? Bahwa bangsa kita ada sifat-sifat yang kurang terpuji. Satu, memang kadang-kadang kurang semangat. Ya, kedua, kurang menghargai rekan sendiri, kurang menghargai pemimpin sendiri, kurang menghargai bangsa sendiri. Yang dikagumi yang asing. Iya kan? Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Kita harus belajar dari manapun. Tapi ada sifat bangsa Indonesia yang sebenarnya itu kalau bahasa Belanda itu ya, Pak Kris ya, itu bahasa Belanda itu bunyinya minder waarde heidscomplex. Itu bahasa Belanda dengan logat Banyumas. Minder waarde heidscomplex. Artinya rendah diri. Kita kalau lihat ini kagum, ya kan? Lihat itu dari asing kagum. Saya juga termasuk, saya berdosa juga. Saya waktu muda, saya ke Eropa, saya terkagum-kagum. Yang dikasih nasihat oleh nenek moyang kita, ojo gumunan, ya, ojo kagetan. Waktu aku muda, sekarang masih muda. Saya waktu muda, saya berdosa, aku gumunan, aku kagetan, aku terlalu kagum. Waktu di Eropa pertama, saya lihat, waduh, gedung-gedung bagus, istana-istana hebat, Versailles, Louvre, Amsterdam, Buckingham Palace, ini itu kagum. Lama-lama setelah saya belajar sejarah, kekayaannya itu dari kita semua. Mereka bikin itu Amsterdam itu semua dengan kekayaan dari Nusantara, dari pulau-pulau kita, karet, teh, kopi, lada, semua dari Nusantara. Tapi kita harus koreksi diri, ya kan? Pemimpin-pemimpin kita banyak yang lengah, ya, karena ini sifat. Nah ini saya boleh ya Pak Kiai, aku boleh bicara. Ya. Aku udah siapkan teks sebetulnya, tapi aku ingin bicara dari hati gitu loh. Kapan lagi aku bicara di depan LDII? Undangan ini mahal banget. Apalagi aku suruh bicara duluan. Jadi kembali ya, jadi kita ini kadang-kadang terlalu kagum, tapi kita harus koreksi diri. Selalu pemimpin-pemimpin kita banyak yang dibohongi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini karena watak kita, karakter kita. Karakter kita ini pada dasarnya baik. Benar nggak? Kalau kita kedatangan tamu, coba kita ingat, kita kedatangan tamu, ya kan? Tamu siapa saja datang, monggo pinara. Kalau perlu kita diam-diam ke tetangga, pinjem gula, ngutang dulu di warung, karena kita menghormati tamu, iya kan? Dan ini selalu kita lakukan. Kalau ada yang datang ke desa kita, datang, terima kasih, monggo silakan. Kita nggak punya apa-apa, kita mau kasih. Ini sifat bangsa Indonesia. Semua suku, semua daerah sifatnya seperti itu. Benar atau tidak? Orang tua kita, ibu kita dari kecil mengajarkan, ya kan? Nah, kalau besar,
ya harus jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bermanfaat, tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh khianat, tidak boleh menipu. Benar atau tidak? Itu ajaran orang tua kita kan? Ada budaya-budaya lain yang tidak salah. Mungkin itu budaya dia, pengalaman dia. Ada di situ yang diajarkan, nak, yang penting kamu harus menang. Bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu. Diajarkan seperti itu. Nak, yang penting kamu harus kaya. Tidak peduli bagaimana caranya kau kaya. Ada budaya seperti itu. Ini makanya kita kadang-kadang disebut clash of culture, clash of civilization. Karena mindsetnya berbeda dengan kita. Kita tamu ramah tamah. Kita ada pelajaran gotong royong. Kita tidak bisa lihat ada saudara kita yang kelaparan. Jadi ini mempengaruhi pandangan bernegara dan pandangan berekonomi. Saudara-saudara sekalian. Ini berpengaruh karena ada negara-negara yang berazaskan kapitalisme neoliberal. Kapitalisme neoliberal yang diutamakan adalah keuntungan si punya modal. Si kapitalis yang penting dia untung. Dengan modal untung dia tambah modal. Dengan tambah modal dia tambah modal lagi. Dan ujungnya yang kaya hanya segelintir orang saja. Itu cocok mungkin untuk budaya yang lain. Dan mereka mengatakan, ini pelajaran, mereka mengatakan, greed is good. Keserakahan adalah baik. Ini tidak cocok sama budaya kita dan agama kita. Kok keserakahan baik? Keserakahan bagi kita akan mengarah kepada kecelakaan, kepada penderitaan. Dan inilah sebenarnya masalah bangsa kita karena elit kita banyak belajar di barat. Termasuk saya sendiri. Saya didikan barat. Yang saya sebut tadinya saya kagum sama barat. Ya. Oh, barat makmur. Barat menguasai teknologi, etc., etc., etc. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Jadi ada pelajaran hak asasi untuk satu kelompok manusia dan ada satu kelompok manusia yang bebas. Itu namanya standar ganda. Jadi saudara-saudara, kita ini, bangsa Indonesia ini harus melek. Bukan kita benci sama orang lain, tidak. Tapi kita harus sadar bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang dikatakan oleh banyak pengamat, banyak kajian strategis adalah Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama, kalau elitnya bisa kerjasama, bisa kolaborasi dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya, saudara-saudara sekalian. Dan itu saya yakini. Karena itu waktu tahun 2019 ya kan,
saya kalah. Gue kalah, lu ketawa lagi. Sedih lu kalah. Tapi, itu. Tapi, pada saat yang kritis itu, di mana saya melihat pengikut-pengikut saya waktu itu di ujung kemarahan, saya ingat, saya sadar, saya mengerti. Oh, hati-hati. Indonesia selalu jadi korban pecah belah. Selalu korban adu domba. Selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu. Suku sama suku. Daerah sama daerah. Agama dengan agama. Mazhab dengan mazhab. Sama-sama Islam bisa diadu domba. Pada saat kritis itu, saya tidak mau. Saya katakan, marilah kita hindari perpecahan. Dan pada saat itu, Pak Jokowi yang menang, dia mengulurkan tangan. Dia mengajak saya bergabung. Dia mengajak saya bersatu. Dia memberi kesempatan saya untuk berbakti dan mengabdi bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Pak Jokowi kalahkan saya. Tapi saya punya insting, saya punya firasat. Pak Jokowi ini hatinya baik, niatnya baik, hasratnya baik, sama dengan saya. Kenapa kita tidak bisa kerjasama? Kalau niat kita sama, hasrat kita sama, ingin berbakti untuk seluruh rakyat Indonesia, kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua, siapa nomor tiga, nggak ada urusan. Itu tidak penting. Kita bersatu untuk rakyat kita. Rakyat kita membutuhkan seluruh elit rukun, seluruh elit bisa kerjasama. Kadang-kadang sulit, kadang memang tidak gampang karena sifat manusia. Tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya. Jangan sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit. Tidak mengerti negara kita luar biasa. Tidak mengerti negara kita begitu kaya. Dan sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar. Setiap manusia berambisi, punya cita-cita. Tetapi waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan, dan kekerasan? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Itu ngopi Maaf. Tadinya ngopi dari orang lain atau bikin sendiri? Dengan hubungan baik, dengan persaudaraan, dengan persuasi, dengan bicara. Itu saya belajar bahwa kadang-kadang capek bicara, tapi bicara meyakinkan, memberi argumen, memberi data, memberi pandangan, memberi pendapat. Gas! Saya kira para ulama yang paling tahu. Ini pun juga ajaran daripada kiai-kiai saya, ya kan? Bahwa kalau bisa kita membuat perbaikan, perubahan dengan kata-kata, dengan meyakinkan,
dengan mempengaruhi. Jadi karena itu saudara-saudara, saya membuat buku, di mana-mana saya diundang, saya bicara. Dan kalau saudara-saudara perhatikan selama 20 tahun, mungkin pidato saya nggak banyak berubah. Ya kan? Inti tadi satu, kita harus kerjasama. Inti kedua, apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa memang bangsa kita cukup lama, bangsa kita dibohongi. Cukup lama. Bahwa kita tidak percaya diri, tidak percaya pendiri-pendiri bangsa kita. Sebagai contoh, nah ini saya mulai ya. Kalau kita ingat tujuan nasional kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional kita jelas tertera di situ. Bahwa tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Berarti bangsa kita ini harus kuat. Bangsa ini pertahanannya harus kuat. Karena kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan bangsa asing karena keramahan kita datang tadinya untuk berdagang, lama-lama nggak mau pulang. Kita ramah, monggo pinara, lama-lama dia nggak mau pulang. Dia bilang rumah itu rumah dia. Kita jadi kacung di bangsa kita sendiri, di rumah kita sendiri. Karena apa? Karena pada saat itu kita tidak kuat. Makanya pendiri-pendiri bangsa kita menaruh tujuan nasional melindungi. Tapi banyak tokoh di Indonesia yang mengatakan, ngapain bangun tentara yang kuat? Memang kita mau perang. Ada yang ngomong begitu. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau perang.